tubuh, jiwa, nyawa, roh. Kalau satu hilang gimana? Saudara-saudara ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Mau ngasih tausiah ya, pada dengerin ya. Tubuh, jiwa, nyawa, roh. Kalau satu hilang gimana? Ya gitu ya. Bapak Ibu Saudara, pengajaran dari Tritunggal Maha Sesat dan Allah Segitiga mengatakan manusia itu terdiri dari 3 doang. Tubuh, jiwa, roh. Lah nyawa kamu kemanain? Ya. Jadi jangan dengerin, jangan ikutin ajarannya Tritunggal, ajarannya Segitiga. Ya. Salah kalau Allah itu terdiri dari manusia. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Lah nyawa kamu kemanain? Yang benar tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Kalau salah satu hilang gimana Pak Dede? Nah ini saya dapat pertanyaan ini ya. Pertanyaan dari intern sih. Intern kami, intern GAIFU. Pak Dede, kalau manusia itu tubuh, jiwa, tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Kalau salah satu hilang gimana Pak? Nah oke. Tubuh dan jiwa itu ada di Matius 10 ayat 28. Ya. Tubuh dan jiwa, Matius 10 28. Nyawa, baca lagi ayat 39. Matius 10 ayat 39 itu nyawa, ya. Kemudian roh. Roh ini ada di mana ya? Saya agak lupa ya. Kata-katanya begini ya. Roh memang penurut, tetapi tubuh Tubuh lemah. Ada di mana ya ayatnya ya? Kata-katanya seperti itu. Jadi manusia itu ada roh. Ya ini saya bicara di Perjanjian Baru aja. Kalau pengkhotbah 12 ayat 7 juga roh kembali kepada. Artinya manusia itu punya roh. Tadi ya, punya tubuh dan jiwa itu Matius 10 ayat 28. Lalu punya nyawa itu Matius 10 ayat 39. Lalu punya roh, tolong dicari ayatnya, kata-katanya begini. Roh memang penurut tubuh itu lemah ya. Berarti fix ya, manusia itu ada tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Mari kita bahas satu-satu. Tubuh. Kalau tubuh ini sakit, maka dirawat di rumah sakit umum. Kalau tubuh ini hilang, ya toh, dihancurin, maka manusia mati. Ya. Tubuh dihancurin, mati. Misalnya dialami oleh Stefanus. Stefanus dilemparin batu, dirajam. Di dalam Kisah 7 ayat 59 dan 60. Ya, bener ya? Bener kayaknya sih. Kisah 7 ayat 59 dan 60. Stefanus dilemparin batu sampai mati. Tubuhnya hancur ya, hancur begitulah ya. Ya, akhirnya mati. Jadi kalau tubuh itu hilang, artinya hancur, mati orang. Hilang satu kan? Ya, hilang satu, mati orang. Kemudian yang kedua, tadi tubuh sudah, kemudian jiwa. Kalau jiwanya sakit, masuk rumah sakit jiwa. Ya, Anda sakit jiwa, masuk rumah sakit jiwa. Kalau sakit tubuh, rumah sakit umum atau rumah sakit daerah. Sakit jiwa, rumah sakit jiwa. Kalau jiwanya hilang gimana Pak? Kehilangan jiwa, kehilangan pikiran, kehilangan jiwa itu gimana Pak? Anda disebut gila. Perhatikan baik-baik 1 Korintus 14 ayat 23. Kalau kamu berbahasa roh di dalam jemaat, ya, jemaat ada 100 orang, kamu lagi ibadah, lalu sikaralamala bara, maka kamu disebut orang gila. Ada ayatnya itu. 1 Korintus 14 ayat 23 ya. Jadi Anda yang berbahasa roh di dalam ibadah, kamu orang gila. Catat baik-baik, ada ayatnya. Ya. Jadi kalau kehilangan jiwa artinya kamu menjadi gila. Bagaimana kehilangan nyawa Pak? Ya kehilangan nyawa mati. Itu kan kata lain dari mati, itu kehilangan nyawa ya, meregang nyawa ya. Mati. Contohnya dialami oleh siapa ya? Siapa yang kehilangan nyawa, menghentikan nafas hidup? Oh, contohnya ini Yudas Iskariot yang sengaja gantung diri di dalam
Matius berapa ya? Matius tunggu ya. Matius ayat 5, Matius 2 berapa? 2. Oke lah, kalau nggak 27 26 ya. Ayatnya mungkin ayat 4 atau 5 gitu ya. Yudas Iskariot itu mati gantung diri. Dia menghentikan dengan sendirinya nafas. Jadi nyawa itu nafas hidup dan darah mengalir. Dia hentikan. Ya. Oke, jadi kalau tubuhnya hancur orang mati. Kalau nyawanya hancur, nyawanya hilang, orang mati. Makanya kehilangan nyawa itu artinya orang mati. Kalau jiwanya hilang, dia gila, nggak mati. Orang gila kan nggak mati kan? Itu banyak itu di gereja-gereja itu. Si karalamara bara-bara, itu orang gila Pak. Betul, nggak mati kan? Nggak mati. Jadi kamu berbahasa roh di dalam ibadah itu, kamu orang gila, tak kasih tahu. Ayat Alkitab kamu baca 1 Korintus 14 ayat 23. Orang gila itu masih pada hidup itu di gereja-gereja yang berbahasa roh. Roh apa roh Pak? Roh ya. Habis ditengking-tengking orangnya ngegeledak kelihatan tuh rohnya. Ya. Jadi banyak dong Pak, orang gereja itu orang gila semua. Lah baca 1 Korintus 14 ayat 23 kamu baca. Tiap hari kamu getol banget toh melakukan bahasa roh di dalam ibadah. Salah itu, kamu jadi orang gila, kehilangan jiwa. Bagaimana tentang kehilangan roh Pak? Nah ini dia, ini paling menarik ini. Yesus ketika mau mati ya toh, dia berkata Eli Eli lama sabachthani, Matius 2 berapa ya? 27 ayat 46. Lalu beberapa menit kemudian dia ngomong lagi, Eli Eli lama Eloi Eloi lama sabachthani, lalu ia mati. Jadi Roh Kudus dulu, roh di dalam Yesus ini keluar dulu, beberapa menit kemudian baru mati. Ketika roh ini sudah keluar, orang belum mati. Catat baik-baik, ketika roh Yesus atau Roh Kudus ini keluar, Yesus belum mati. Ya, ketika mati, ketika menyerahkan nyawanya, artinya nafas hidup dan darah mengalir ya. Kalau itu berhenti ya berarti mati. Clear? Jadi kalau manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Tubuhnya hancur, mati. Nyawanya berhenti atau darah mengalir, nafas berhenti, mati. Jiwanya hilang, gila. Rohnya hilang, belum mati. Ya, waktu Yesus rohnya sudah keluar itu ya, itu belum mati Yesus, beberapa menit kemudian baru mati ya. Makanya Yesus berkata, hari ini juga kamu ke Firdaus kepada penjahat sebelah. Artinya orang mati itu punya tempo beberapa jam ya. Hari ini juga artinya ya 24 jam lah ya, baru ke Firdaus atau alam maut begitu ya. Jadi ketika roh Yesus keluar, Roh Kudus keluar, roh Allah keluar dari Yesus, Yesus belum mati. Jadi sudah terjawab ya, ada 4 unsur manusia yaitu tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Kalau hilang satu bagaimana? Kalau yang hilang itu roh sama jiwa, nggak mati orangnya. Ya, belum mati ya. Oke, Pak, ini menjawab sebenarnya keingintahuan kita tentang seseorang itu Pak ya. 40 hari sebelum mati kenapa dia sudah tinggal pesan-pesan? Ini dia jawabannya. Jadi 40 hari sebelum seseorang itu mati. Tapi ingat, ini khusus orang yang selamat. Kalau orangnya nggak selamat enggak. Makanya ketika orang mau mati sering ditanya, ada firasat apa? Ada tanda-tanda apa? Khusus orang yang benar ya, sebelum mati itu ada tanda-tanda. Contohnya Yakub, contohnya Musa, dan ada banyak lain juga. Sebelum mati dia selama hari ya, atau sebelumnya cukup lama, sekitar 40 hari, dia udah ngasih tahu, aku nanti kamu makamkan di sana ya, aku di sana ya, gitu ya. Waktu itu rohnya sudah keluar, tapi belum ke Firdaus, belum ya, karena tubuhnya masih hidup ya. Tubuhnya masih hidup ya. Pak Tiri pernah menyaksikan orang begitu enggak? Pernah. Salah satunya adalah nenek saya, tapi dia bukan orang Kristen. Dia pokoknya cuman percaya Gusti Allah gitu. Cuman gitu doang. Dia tidak sembahyang, tidak ya. Maaf kata, dia tidak sholat, tidak. KTP-nya entah apa ya waktu itu ya. Itu nenek buyut saya. Jadi ibunya nenek
ya berarti nenek buyut saya kan. Waktu itu saya masih kecil gitu. Saya perhatikan dia juga nggak tahu KTP-nya waktu itu apa ya. Mungkin dia nggak punya KTP kali ya waktu itu ya. Dia tidak pernah sembahyang seperti yang kita lihat itu ya. Dia percaya cuman sama Gusti Allah, cuman gitu aja. Benar, kira-kira 40 hari sebelum meninggal, ya saya nggak ngitung tepat sih 40 hari atau enggak ya. Dia ninggalin pesen, banyak ninggalin pesen. Bahkan dia sudah membeli Nissan. Beli Nissan, sudah beli Nissan, karena dia sudah tahu bahwa rohnya sudah mulai keluar. Tapi belum pergi ke Firdaus, belum. Rohnya sudah sering keluar. Jadi ketika roh itu keluar, nggak mati orang itu. Contohnya binatang. Binatang itu hidup tanpa roh. Binatang itu nggak punya roh, ya, nggak ada roh ya. Dia cuma tubuh, jiwa dan nyawa. Jiwa itu kecerdasan, jiwa itu hikmat, jiwa itu emosi, jiwa itu pikiran, itu jiwa. Jadi binatang itu punya kecerdasan, punya emosi, punya jiwa ya. Punya nyawa karena punya darah, bernafas juga, tapi tidak punya roh. Jadi binatang bisa hidup tanpa roh. Manusia juga bisa hidup tanpa roh. Bisa ya. Ya, 40 hari sebelum meninggal dia tinggal pesan-pesan, bahkan sudah beli itu ya. Ya waktu itu saya masih kecil, nggak dipesenin apa-apa sih, cuman kamu belajar ya, kamu jadi pinter ya, semua nenek-nenek ya kayak gitu mesenin ke buyut-buyutnya atau cucu-cucunya ya, cuman gitu, belajar yang rajin, jadi anak yang baik ya, semua begitu. Saya tidak anggap apa-apa, tapi ada satu hal saya lihat belakangan, saya tahu loh, ini kok kenapa nenek buyut saya ini kok sudah mempersiapkan diri untuk kematiannya. Rupanya Alkitab juga mendukung tentang hal itu, orang-orang yang benar di mata Allah ya. Musa misalnya, Musa udah pesen-pesen. Ibrahim juga, nanti kamu makamkan di sini, aku ikut dimakamkan di sana ya. Yakub ya, bapaknya Yusuf ya, itu meninggal di Mesir sampai tulangnya dibawa ke Israel karena dia pesen, nanti aku dimakamkan di Israel ya gitu ya, padahal dia meninggalnya di Mesir ya, tulangnya dibongkar dibawa ya. Itu Pak ya. Jadi kalau atas fenomena kok orang bisa ngasih tanda-tanda dulu ya, ngasih firasat dulu kalau mau mati ya, seperti itu ya. Artinya roh ini keluar dulu tapi tubuh belum mati ya. Ada ayatnya lah itu, lihat Yesus ya. Yesus di dalam Matius 27 ayat berapa tadi? 46 yaitu Eli lama sabachthani, nggak langsung mati. Beberapa saat kemudian dikasih minum anggur itu. Ini minum itu, terus nggak lama kemudian dia teriak lagi, Eloi lama sabachthani, baru mati. Ada jeda waktu tapi hanya dalam hitungan menit ya. Kita sering melihat orang-orang tertentu sudah ngasih tahu kalau aku mau mati ya. Aku mau mati, nanti nggak taunya ya benar, dia udah siap-siap juga, ntar aku dikuburin di sana ya. Itu sudah merasa dia, rohnya itu sudah mulai ngasih tahu mau keluar, dia mau keluar gitu. Seperti itu ya. Baik, clear. Jadi saya sudah menjawab ya, tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Kalau satu hilang, gimana jadinya? Ya seperti itu. Kalau yang hilang itu tubuh dan nyawa, maka mati. Kalau yang hilang itu jiwa dan roh, tidak mati, belum mati. Yang paling fenomenal adalah orang yang kehilangan jiwa, ngakunya gereja. Satu gereja full ngakunya nyembah Allah gitu, dengan mengatakan bahwa aku menyembah Allah ya. Sikara lama raba. Kamu baca 1 Korintus 14 ayat 23. Ternyata kamu orang gila, orang yang kehilangan jiwa, kehilangan pikiran, kehilangan nalar. Berapa banyak jemaat gila di Indonesia ya, anggota gereja itu pokoknya masih bahasa roh itu. Bahasa roh, kalau saya bilang sih bahasa roh, bukan bahasa roh. Sebab setelah ditengking pada ngegeledak, kelihatan deh rohnya ya. Pada singkat dan clear, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.